Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Purnama Putra dengan NIM 106200032. Di sini saya izin menjelaskan mengenai gigi premolar 1 rahang atas. Dari aspek bukal akan terlihat seperti gigi caninus, terdapat buccal ridge. Dari aspek palatinal terlihat 2 cup serta cup bukal terlihat sebagian. Cervical line hampir lurus. Dari aspek mesial terlihat 2 cup bukal lebih panjang 1 mm dari cups palatinal. Terlihat 2 akar yang membelok dari burfikasi kurang lebih setengah panjang akar. Permukaan bukal cembung sedangkan palatinal agak lurus. Cervical line melengkung ke incisor sedikit hampir lurus. Dari titik kontak sampai bifurkasi terdapat depression. Terlihat adanya mesiopalatinal marginal groove yang lanjutan dari groove yang memotong mesial marginal ridge agak ke arah palatinal. Dari aspek distal berbentuk seperti aspek mesial, akan tetapi terlihat 2 akar di mana mendekati apex. Cervical line hampir lurus, tidak terdapat depression dan tidak terdapat groove. Dari aspek oklusal, pada aspek ini akan terlihat seperti segi 6. Sisi mesial lebih pendek dari sisi distal. Lereng mesiobukal dengan mesial marginal ridge membentuk sudut 90 derajat. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar gigi premolar 2 rahang atas yang merupakan gigi atas kelima dari median line. Dari aspek bukal akan terlihat 1 cups, cervical line melengkung ke arah apex. Dari aspek palatinal terlihat 1 cups bukal hampir tidak terlihat sebab tinggi cups sama. Dari aspek mesial terlihat 2 cups yang tingginya sama, cervical line hampir lurus atau melengkung sedikit ke arah oklusal. Dari aspek distal akan terlihat 2 cups yang tingginya sama, cervical line hampir lurus. Dari aspek oklusal akan tampak seperti oklusal gigi premolar 1, tapi sudutnya lebih bulat. Permukaan bukal lebih lebar daripada permukaan palatinal. Cups palatal agak ke arah mesial. Mesial marginal ridge lebih tipis dari distal marginal ridge. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gigi premolar 1 rahang bawah. Gigi premolar 1 rahang bawah itu merupakan gigi keempat dari garis median yang terdapat di rahang bawah, dan gigi ini merupakan gigi belakang ke-1 di rahang bawah. Dari aspek bukal akan terlihat groove labial bukal simetris. Cups bukalnya besar dan meruncing. Daerah kontaknya lebar dengan letak crest curve mesial dan distal hampir sama tingginya. Akarnya meruncing ke bawah. Pada bagian sepertiga apikal akar menjadi langsing kemudian membengkok ke distal. Lanjut ke dari aspek palatinal. Dari aspek palatinal, groove lingualnya sebaliknya dari permukaan bukal pada permukaan terlihat dengan nyata cups lingual yang kecil. Rata-rata cups lingual ini sedikit lebih besar daripada 1/4 tinggi cups bukal. Groove developmentalnya terletak mesial dari cups lingual. Dari aspek mesial, garis yang membagi cups bukal terletak pada pros gigi. Groove lingual convex dan cups lingual terletak dari garis lingual dan akar. Groove developmental terlihat nyata sekali. Garis yang menunjukkan groove lingual akan hampir lurus dari cervical sampai setengah akar kemudian meruncing ke apex. Ini selanjutnya dari aspek distal, permukaan ini sebalik dari permukaan mesial. Tidak ada groove developmental, ridge marginal lebih tinggi, curve cervical lebih lurus. Dari aspek oklusal, permukaan hampir bulat dalam groove lingualnya dengan sedikit variasi developmental mesial. Groove lingual distal hampir bundar dari crest curve bukal ke crest curve lingual. Groove lingual mesial bulat dan dari groove developmental mesial ke crest curve bukal. Jadi yang selanjutnya yaitu gigi premolar rahang bawah. Gigi premolar rahang bawah merupakan gigi
belakang kelima dari garis median. Dari aspek bukal, kups bukal lebih pendek daripada kups bukal premolar pertama dan tidak begitu meruncing. Akarnya lebih panjang, permukaan lainnya sama seperti gigi premolar 1 pertama. Lanjut ke aspek palatinal. Dari aspek palatinal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan bukal. Kups lingual terlihat di bawah kups bukal. Kups mesiolingual lebih besar daripada kups distolingual. Dari aspek mesial, sama seperti permukaan premolar pertama bawah, yang membedakan adalah groove developmental mesiolingual tidak ada, ridge marginal lebih tinggi, kups lingual lebih besar daripada kups premolar pertama. Selanjutnya yaitu dari aspek distal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial. Kadang-kadang semua kups dapat dilihat. Dari aspek oklusal, permukaan ini beda sekali dengan premolar pertama, yaitu daerah kontak lebar dan rata, groove labialnya 4 persegi, pit sentral di mana groove developmental bertemu. Mesiolingual kups lebih besar dari distolingual kups.